Welcome back to my YouTube channel. Gimana nih teman-teman persiapan teman-teman untuk menghadapi tes SKD CPNS tahun ini? Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe YouTube channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin konten-konten belajar supaya bisa menemani teman-teman mempersiapkan diri untuk menghadapi tes SKD CPNS tahun 2021. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai kemampuan verbal analogi. Sebelumnya aku udah buat juga video mengenai kemampuan verbal analogi. Nah, itu lebih ke tips dan trik supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk menjawabnya. Nah, pada video kali ini kita akan langsung bahas 10 soal tentang kemampuan verbal analogi. Nah, jadi teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir dan kita bahas semua soal ini sama-sama karena ini soalnya benar-benar keluar, bentuk yang seperti ini tuh benar-benar keluar ketika tes SKD nanti. Nah, ini udah aku alamin sendiri pada waktu aku ikut tes CPNS tahun 2019. Nah, jadi kita langsung aja ya bahas ke soal yang pertama. Oke, ini adalah soal yang pertama. Teman-teman bisa lihat di situ ada dua kata di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ada satu kata dan ada satu ruang yang kosong. Nah, satu ruang kosong itu akan kita isi. Air (2) cemar sama dengan pakaian (2) titik-titik. Nah, titik-titik ini kira-kira apa ya isinya teman-teman? Nah, kita bisa lihat dulu dari ruas kiri, kira-kira air dengan cemar itu hubungannya apa ya? Baru kita hubungkan dengan pernyataan ataupun kata yang ada di ruas sebelah kanan. Nah, kalau air tercemar atau air cemar, maka pakaian, nah kita lihat optionnya. A. Daki, B. jorok, C. cemong, D. kotor, E. kumuh. Nah, kira-kira untuk pakaian kira-kira apa ya yang cocok? Nah, jadi jika air berhubungan dengan cemar, maka pakaian berhubungan dengan kotor. Maka jawabannya adalah D. Kotor. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ular tikus sama dengan cecak atau cicak titik-titik. Nah, kalau ular dengan tikus kira-kira hubungannya apa ya? Nah, ular kan makan tikus, berarti cicak makan nyamuk. Maka jawabannya adalah C. Jadi kalau bentuk soalnya gini, di sebelah kiri dia udah ada dua kata, di sebelah kanan kita tinggal nyari satu kata, maka kita cari dulu hubungan yang di sebelah kiri itu apa, baru kita cocokkan dengan yang di ruas kanan. Oke, soal yang ketiga teman-teman, ini ada melati, (2) putih sama dengan titik-titik, (2) titik-titik. Nah, berarti kita harus mencari dua kata untuk mengisi titik-titik ini. Nah, caranya adalah kita cari dulu hubungan antara si melati dan putih. Nah, melati itu adalah bunga kan teman-teman, berarti, dan warnanya adalah putih, berarti hubungannya melati berwarna putih. Maka kita cari dari option A sampai E ini, mana yang ada hubungannya dengan warna. Maka jawabannya adalah B. Langit berwarna biru. Soal yang keempat, sapu lantai sama dengan, nah ini sama seperti yang sebelumnya, berarti kita mencari dua kata untuk melengkapi titik-titik ini. Nah, kita cari dulu ya hubungan dari ruas kiri ini, sapu dan lantai. Jika sapu digunakan untuk menyapu lantai, maka jenis hubungan fungsi yang tepat adalah gunting yang digunakan untuk menggunting atau memotong kertas. Maka jawabannya adalah A. Soal yang kelima, Aries (2) zodiak sama dengan berlian titik-titik. Nah, kira-kira apa ya hubungan antara Aries dan zodiak ini? Aries adalah bagian dari zodiak, maka berlian adalah bagian dari batu mulia. Maka jawabannya adalah E. Oke, kita masuk ke soal yang keenam ya teman-teman. Titik-titik berhubungan dengan penggaris, sebagaimana mulut berhubungan dengan titik-titik. Berarti kita harus isi dua kata yang hilang dari titik-titik ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat optionnya dari A sampai E ini, kira-kira apa yang berhubungan dengan penggaris dan apa yang berhubungan dengan mulut. Kata yang pertama itu harus berhubungan dengan penggaris dan kata yang kedua itu harus berhubungan dengan mulut. Nah, jadi kalau menurut aku nih ya teman-teman, yang jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, karena pensil berhubungan dengan penggaris sebagaimana mulut berhubungan dengan hidung. Nah, jadi pensil dan penggaris ini adalah sama-sama alat tulis dan mulut dan hidung merupakan bagian dari wajah.
Oke teman-teman, masih dengan pola soal yang sama seperti soal sebelumnya. Pada soal yang ketujuh ini kita juga harus cari dua kata untuk mengisi titik-titik yang kosong. Nah, soal yang nomor 7, titik-titik berhubungan dengan cincin, sebagaimana kaki berhubungan dengan titik-titik. Nah, jadi teman-teman harus pertama itu kita lihat optionnya dulu, kira-kira apa ya yang tepat untuk mengisi soal ini. Nah, jadi menurut aku nih teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah A, jari. Jadi, jari itu berhubungan dengan cincin, sebagaimana kaki berhubungan dengan sepatu. Jadi, sama-sama menunjukkan bahwa cincin itu dipakai di jari, maka sepatu juga dipakai di kaki gitu. Jadi polanya tetap sama seperti tips and trick yang sudah aku jelaskan pada video sebelumnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Nah, di sini ada soal karate titik 2 bela diri sama dengan balet titik 2 titik-titik. Nah, kira-kira ini kayaknya gampang ya teman-teman ya. Apa nih jawabannya? Nah, menurut aku jawabannya adalah A, karena karate merupakan salah satu jenis bela diri, begitu pula dengan balet yang merupakan salah satu jenis tari. Maka jawabannya adalah A, tari. Soal yang ke-9, ini agak berbeda ataupun lebih panjang daripada soal-soal sebelumnya, tapi bentuk soal ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya yang mengenai kemampuan analogi verbal. Nah, langsung aja ya kita bahas teman-teman. Soal yang nomor 9, ulat, kepompong, kupu-kupu sama dengan titik-titik. Nah, sama dengan titiknya itu ada 3, berarti ada kata yang harus kita cari. Tapi kalau dari soal kita lihat bahwa ulat, kepompong, kupu adalah suatu proses metamorfosis. Nah, jadi kita cari nih di optionnya kira-kira apa, kira-kira dari option ini apa ya yang menunjukkan suatu proses perubahan. Nah, menurut aku jawabannya adalah B, benang, kain, pakaian. Nah, ulat awalnya mengalami proses perubahan bentuk menjadi kepompong. Dari kepompong kemudian berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Hal tersebut sama seperti proses perubahan pada benang yang ditenun menjadi kain. Dan kain dapat diproses menjadi pakaian. Jadi polanya harus sama ya teman-teman antara ruas kiri dan ruas kanan. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir pada video kali ini. Susu titik 2 protein titik 2 kalsium sama dengan. Nah, kalau dari soal sepertinya hubungannya antara kandungan yang terdapat di susu. Kandungan yang terdapat di susu yaitu protein dan kalsium. Nah, maka di optionnya kita harus mencari satu benda yang memiliki kandungan-kandungannya. Oke, jadi dari soal ini teman-teman, menurut aku jawabannya adalah D, daging, protein, dan serat. Nah, dari soal itu menunjukkan bahwa kandungan yang dimiliki oleh susu yaitu protein dan kalsium. Maka jawaban yang menunjukkan hubungan yang sama adalah daging, protein, dan serat. Jadi di daging itu ada protein dan serat. Maka teman-teman jawabannya adalah D. Oke, ini adalah soal terakhir kita belajar mengenai kemampuan verbal analogi. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan apa itu kemampuan verbal analogi dan teman-teman bisa untuk menjawab dengan cepat apabila nantinya teman-teman menemukan soal kemampuan verbal analogi. Nah, tipsnya, teman-teman harus lebih sering lagi untuk latihan dan mengulang-ulang soal-soal yang sudah teman-teman kerjakan. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe dan like video ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin konten YouTube-nya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.